Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Farah Fauzia Isnaini, Pratiwi Ananda Yulianti, dan saya Rifni Aulia Safitri akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang distribusi spasial penduduk. Sebaran spasial penduduk. Mengutip dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, persebaran penduduk merupakan bentuk dari penyebaran penduduk di suatu wilayah yang memperlihatkan apakah penduduk wilayah tersebut merata atau tidak. Distribusi penduduk menggambarkan cara orang tersebar di seluruh permukaan bumi. Distribusi penduduk dapat divisualisasikan melalui peta yang berupa titik, di mana di setiap titik mewakili sejumlah orang. Distribusi penduduk berkaitan dengan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan angka dari jumlah rata-rata penduduk pada setiap kilometer persegi suatu wilayah atau negara. Visualisasi dari kepadatan penduduk adalah peta yang memperlihatkan konsentrasi penduduk di dalam setiap unit area. Jadi, jika sebuah negara ingin melihat persebaran penduduknya, bisa menggunakan peta kepadatan penduduk untuk mengetahui penyebaran penduduknya di setiap daerah. Jenis-jenis persebaran penduduk. 1. Persebaran penduduk secara geografis merupakan karakteristik penduduk menurut batas-batas alam secara fisik seperti pantai, sungai, danau, gunung, dan lainnya. 2. Persebaran penduduk secara administrasi pemerintah merupakan karakteristik penduduk menurut batas-batas wilayah administrasi yang ditetapkan oleh suatu negara. Misalnya, jumlah penduduk di desa, kecamatan, kota, kabupaten, maupun provinsi. Faktor persebaran penduduk. Persebaran penduduk merupakan bentuk dari penyebaran penduduk di suatu wilayah apakah merata atau tidak. Hal tersebut dapat dilihat dari kepadatan penduduk yang merupakan angka dari jumlah rata-rata penduduk pada setiap kilometer persegi suatu wilayah negara. Ada 3 faktor yang menyebabkan persebaran penduduk dan kepadatan penduduk di setiap daerah menjadi berbeda-beda, yaitu yang pertama, faktor fisiografis. Faktor ini berperan di mana penduduk selalu memilih tempat tinggal berdasarkan hal yang bersifat fisiologis, seperti tempatnya yang strategis, aman dari bencana gunung api, gempa, dan lainnya, maupun ketersediaan fasilitas dan koneksi komunikasi yang baik, serta dekat dengan pusat ekonomi dan administrasi. Tanahnya yang subur, serta memudahkan untuk bercocok tanam, lalu cukup air untuk kebutuhan mencuci dan konsumsi, iklim yang stabil dan tidak ekstrim, maupun hal sebagainya. Contohnya, banyak orang yang menetap dan mencari uang di Pulau Jawa, meskipun mereka berasal dari luar Jawa. Hal ini disebabkan karena mereka menganggap bahwa Jawa itu merupakan pulau yang strategis dalam menjalankan kegiatan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, yang kedua adalah faktor biologis. Faktor ini merupakan faktor persebaran serta pertumbuhan penduduk berdasarkan tingkat kematian, kelahiran, dan angka perkawinan. Misalnya, faktor persebaran di daerah-daerah Indonesia yang tandus akan relatif kecil. Hal ini disebabkan karena angka kematiannya yang tinggi, sehingga jumlah penduduknya relatif kecil dan tidak bisa menyebar ke daerah lainnya. Yang ketiga, faktor kebudayaan dan teknologi. Faktor ini menyatakan bahwa semakin maju budaya dan teknologi sebuah daerah yang mempengaruhi persebaran penduduk, maka semakin maju pertumbuhan dan persebaran penduduknya. Misalnya, penduduk kota, khususnya yang di Pulau Jawa, yang budaya dan teknologinya akan lebih maju, baik secara karir maupun kemajuannya. Kepadatan penduduk memiliki fungsi untuk mengetahui beberapa hal, di antaranya mengetahui persebaran penduduk di suatu wilayah, mengetahui telah terjadi pergerakan penduduk suatu wilayah atau belum terjadi dengan cara memonitor, lalu mengetahui penyebab perbedaan kepadatan penduduk dengan daerah-daerah sekitarnya, mengetahui pusat-pusat kebudayaan di mana budaya timbul pada penduduk yang padat dan penduduk yang padat budaya tinggi. Faktor penyebab persebaran penduduk tidak merata. Yang pertama, ada tingkat kesuburan tanah suatu wilayah yang ditempati banyak penduduk karena dapat dijadikan sebagai lahan pertanian. Yang kedua, wilayah yang beriklim terlalu dingin atau terlalu panas biasanya tidak disenangi sebagai tempat tinggal.
Yang ketiga, pada umumnya banyak masyarakat yang memilih tinggal di daerah datar, sehingga memilih bentuk permukaan tanah yang datar untuk dibuat bangunan pemukiman. Keempat, sumber air yang berlimpah dan tidak tercemar oleh limbah pabrik maupun lainnya. Jadi masyarakat lebih memilih mendirikan tempat tinggal di daerah yang menggunakan air tanah daripada harus membeli air lagi. Selanjutnya, transportasi dan perhubungan. Jadi setelah melihat faktor penyebab persebaran penduduk tidak merata, mungkin kurang lebih 80% penduduk memilih tempat bermukimnya dari sisi fisiologi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan persebaran penduduk di Indonesia. Persebaran penduduk Indonesia. Kepadatan penduduk biasanya dilihat berdasarkan lahan pertanian yang terbagi menjadi dua, yaitu 1. Kepadatan penduduk agraris, yaitu perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dengan luas lahan pertanian. Yang nomor 2, kepadatan penduduk fisiologis, yaitu perbandingan antara jumlah penduduk total, baik yang bekerja sebagai petani ataupun tidak, dengan luas lahan pertanian. Persebaran penduduk di Indonesia itu terdiri dari 3. Yang pertama, faktor fisiologis. Faktor ini merupakan di mana penduduk selalu memilih tempat tinggal berdasarkan hal yang bersifat fisiologis, seperti tempat yang strategis, subur, cukup air, dan sebagainya. Misalnya, banyak orang-orang yang menetap dan mencari uang di Pulau Jawa, meskipun mereka berasal dari luar Jawa. Hal ini disebabkan mereka yang masih menganggap Jawa sebagai pulau strategis dalam menjalankan kegiatan ekonomi di Indonesia. Untuk merubah hal tersebut, perlu adanya keterlibatan pemerintah dan kesadaran masyarakat untuk mengembangkan potensi daerahnya, agar daerahnya lebih maju dan persebaran penduduk di Indonesia menjadi lebih merata. Yang nomor 2, faktor biologis. Faktor ini merupakan faktor persebaran serta pertumbuhan penduduk berdasarkan tingkat kematian, kelahiran, dan angka perkawinan. Misalnya, faktor pertumbuhan dan persebaran di daerah-daerah Indonesia yang tandus akan relatif kecil. Hal ini disebabkan karena angka kematiannya yang tinggi, sehingga jumlah penduduknya relatif kecil dan tidak bisa menyebar ke daerah lainnya. Baik, yang nomor 3, faktor kebudayaan dan teknologi. Faktor ini menyatakan bahwa semakin maju budaya dan teknologi sebuah daerah yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk, maka akan semakin maju pertumbuhan dan persebaran penduduknya. Misalnya, penduduk kota khususnya di Pulau Jawa yang budaya dan teknologinya akan lebih maju, baik secara karir maupun kemajuannya. Kemajuan yang mereka alami merupakan mobilitas sosial yang menarik. Kemajuan tersebut membuat mereka berani bekerja atau menetap di daerah lain di Indonesia, bahkan ada yang di luar negeri. Oleh karenanya, sektor kebudayaan mesti diperhatikan oleh masyarakat dan pemerintah guna memajukan daerah sekaligus meningkatkan pertumbuhan penduduknya. Sebab, seperti yang dijelaskan di atas bahwa budaya menjadi faktor penting penyebaran penduduk. Selain kebudayaan, perkembangan teknologi mesti diperhatikan agar masyarakat mampu beradaptasi dengan zaman. Persebaran penduduk di Indonesia. Di Indonesia sendiri terdiri dari 238 juta penduduk. Hasil sensus penduduk 2010 BPS bahwa 67,5% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sedangkan Provinsi Papua Barat dengan jumlah penduduk 760.000 jiwa atau hanya 0,3% dari seluruh penduduk Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa persebaran penduduk yang tidak merata di Pulau Jawa dan Bali, kondisi sosial dan kesehatan serta sarananya lebih maju dibandingkan daerah lain. Ini menyebabkan angka kelahiran tinggi dan kematiannya rendah, sehingga pertumbuhan penduduknya tinggi. Perekonomian di Pulau Jawa dan Bali yang lebih baik juga mendorong banyak orang dari daerah lain untuk pindah ke Jawa dengan harapan mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Sementara kota-kota besar di Jawa semakin padat, kesadaran untuk melakukan transmigrasi pun masih rendah. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak dari persebaran penduduk yang tidak merata. Nah, di sini banyak masalah yang ditimbulkan akibat persebaran penduduk yang tidak merata, yaitu ada kemiskinan, masalah sosial, kesehatan, lapangan pekerjaan, pencemaran, persebaran penduduk, dan proses pembangunan.
Dampak dari persebaran penduduk yang tidak merata. Kemiskinan. Ketersediaan lapangan kerja yang tidak merata membuat sebagian penduduk di beberapa daerah tidak memiliki mata pencaharian. Ditambah lagi keterbatasan kemampuan dan teknologi yang belum dirasakan merata seluruh pelosok negeri karena ketimpangan pembangunan. Kesehatan. Fasilitas kesehatan yang tidak tersedia secara merata membuat angka kematian tinggi di beberapa daerah. Kondisi kemiskinan membuat masyarakat tidak memiliki akses kesehatan dan tinggal di lingkungan kurang layak huni. Lalu kesenjangan sosial. Ketimpangan yang terjadi antar daerah membuat jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Masyarakat yang bisa survive atau bertahan dan mau belajar akan maju, dan yang tidak akan mau maju terus tertinggal. Untuk menggebraknya diperlukan tunjangan bantuan. Lalu, persebaran penduduk antara kota dan desa juga mengalami ketidakseimbangan karena adanya faktor-faktor yang mendukung perpindahan penduduk dari desa ke kota sehingga distribusi penduduk tidak merata. Lalu timbulnya berbagai masalah sosial seperti perampokan, pelacuran, dan lain-lain karena kesulitan ekonomi dan kesenjangan menimbulkan kecemburuan sosial yang berakibat kriminal atau tindakan yang menyimpang. Lalu terjadinya pencemaran air, udara, tanah dari asap kendaraan, dan limbah industri. Alam semakin rusak, terutama di daerah padat penduduk, karena banyak faktor pencemar dan minimnya perbaikan lingkungan. Lalu, penghambat proses pembangunan, karena mentransfer teknologi belum merata ke semua penduduk dan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas di pelosok daerah. Sulitnya lapangan pekerjaan. Hal tersebut terjadi karena investasi banyak di kota dan minim di desa, sehingga lapangan pekerjaan di kota berlimpah dan di desa kekurangan lapangan pekerjaan, yang membuat penduduk desa pindah ke kota agar mendapatkan pekerjaan. Berikut ialah upaya mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata. 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur, misalnya dengan pembangunan sarana transportasi dan fasilitas umum. 2. Penciptaan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduknya dan daerah pedesaan, misalnya dengan mengalihkan industri besar ke daerah dan membangun industri kecil, terutama industri padat karya, namun tetap memakai analisis lingkungan. 3. Pemberian penyuluhan dan pelatihan terhadap masyarakat tentang pengelolaan lingkungan alamnya, misalnya menggalakkan pariwisata yang menarik orang untuk singgah maupun berkunjung. 4. Program transmigrasi, yaitu memindahkan penduduk dari daerah padat ke daerah jarang penduduk, yaitu dari kota ke desa, dengan mempromosikan keindahan alam dan kebersihan udara. 5. Promosi investasi di setiap daerah, misalnya dengan menawarkan potensi seperti pariwisata dan ciri khas daerah yang memiliki nilai jual. 6. Membatasi investasi di kota besar, menyortir semua investasi yang masuk dan lakukan AMDAL jika bisa dipindahkan ke daerah yang lebih baik, karena jika investasi di kota sangat tinggi, maka kota akan semakin padat penduduk. Dan yang ketujuh, memisahkan pusat pemerintahan dari pusat bisnis, seperti yang dilakukan oleh Indonesia dengan memisahkan kedua pusat tersebut. Diharapkan penduduk akan merata. Hal tersebut merupakan awal dibangunnya fasilitas penting yang akan memudahkan masyarakat menjalani aktivitasnya. Satu, mengapa persebaran penduduk tidak merata? 2. Mengapa Pulau Jawa padat penduduknya? 3. Apa akibat bagi daerah yang padat penduduknya? 4. Apa akibat bagi daerah yang jarang penduduknya? Pulau Jawa merupakan pulau terpadat penduduknya. Mengapa demikian? Hal ini tidak lepas dari sejarah kehidupan masyarakat Indonesia. Pulau Jawa adalah daerah yang sangat subur dan telah lama berkembang pertanian tradisional. Pada masa lalu, masyarakat masih mengembangkan pola ekonomi tradisional berupa pertanian. Lokasi Pulau Jawa, yang sebagian besar wilayahnya mudah terjangkau, menjadi salah satu penyebab persebaran penduduk di Pulau Jawa terus terjadi. Selain itu, Pulau Jawa juga merupakan pusat perkembangan politik
pada masa pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan. Tidak mengherankan apabila sarana dan prasarana di Pulau Jawa cukup lengkap. Daerah yang padat penduduknya mempunyai keuntungan dan kekurangan atau permasalahan. Keuntungannya adalah tenaga kerja murah. Adapun permasalahan yang dihadapi di daerah yang padat penduduknya antara lain: 1. Munculnya permasalahan-permasalahan sosial seperti kriminalitas, pemukiman kumuh, kemacetan lalu lintas, dan banyaknya gelandangan. 2. Kelebihan tenaga kerja, sehingga terjadi pengangguran. 3. Terjadi overexploitation terhadap sumber-sumber alam, sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. 4. Lahan pertanian semakin sempit. 5. Fasilitas sosial tidak mampu mengimbangi kebutuhan penduduk. 6. Kemampuan produksi lahan menurun. Daerah yang jarang penduduknya juga mempunyai kebaikan dan kekurangan atau permasalahan. Kebaikan daerah yang jarang penduduknya adalah kelestarian lingkungan yang masih tetap terjaga. Sedangkan kekurangan atau permasalahan yang dihadapi antara lain: 1. Sumber-sumber alam belum dapat diolah secara maksimal. 2. Kekurangan tenaga kerja. 3. Pembangunan terhambat. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.